Hello guys, welcome back to my channel. So, nama saya Brenda dan hari ini kita akan ada chit chat version. So, ini beda dengan video yang sebelumnya, dimana video sebelumnya itu semuanya tentang beauty dan fashion. Jadi hari ini kita akan ada kayak sesi chit chat, dan it's not chit chat karena cuma aku yang ngomong. Video ini adalah tentang apa yang harus kalian ekspektasi dan apa yang harus kalian tahu sebelum kalian pergi kuliah. So, aku akan kasih tips dan trik karena college life itu up and down. Jangan khawatir, jangan stres karena Brenda bakal kasih tips dan trik to survive college life. And so, with that being said, let's go ahead and get started. So, hal pertama yang harus kalian ketahui adalah memilih jurusan. So, dalam memilih jurusan, kalian gak boleh salah memilih jurusan, soalnya either way, kalian bisa satu, menghabiskan dari semester 1 sampai tamat itu dengan menderita. So, kalian gak mau itu, kalian mau senang-senang di college life. So, kalau untuk pengalaman aku sendiri, sebenarnya aku nggak suka jurusan yang aku pilih, tapi no choice, I have to like it. Karena aku ada masalah sendiri juga, dan aku harus suka, so I'm still adapting to it. Aku sekarang udah semester 3. So that is why I have all these tips and tricks to you guys. Karena aku walaupun stres, walaupun gak suka pelajaran yang aku pelajari sekarang, tapi aku masih enjoy college life. Terus yang kedua, kalau kalian salah milih jurusan itu, kalian bakalan drop out, dan kalian bakalan habisin waktu, buang-buang waktu 1 atau 2 tahun lagi untuk ngambil jurusan yang kalian merasa benar. Iya, jangan lupa kalau dalam memilih jurusan itu, sebaiknya jurusannya kalian suka. Kalian mungkin bisa pikir ya, tapi tergantung orang juga. Ada yang memilih jurusan mereka suka karena itu adalah hobi mereka, ada yang mereka memilih jurusan karena mereka merasa nanti gaji yang diterima itu bakalan gede. Aku dulu itu pengen banget jadi arsitek, tapi nggak kesampaian. Terus aku kedua itu pengen jadi interior designer, tapi malahan aku sekarang belajar bioteknologi. Aku dikasih saran sama papa mamaku, kalau nanti aku udah tamat bioteknologi aku kerja, dan kalau aku ada kesempatan dan aku kumpul-kumpul duit untuk belajar interior designer. Kalau sebenarnya ya, kalau dari dalam hatiku itu, sebenarnya kalau ngambil kuliah itu jangan mikir untuk uangnya, karena kuliah itu adalah proses belajar, dan apapun itu bisa sukses kalau kalian rupanya punya bakat dan kerja keras. So, jangan mikir uang, enjoy your life, do what you love, and yeah, that's about memilih jurusan. Hal kedua yang perlu kalian ketahui, so dalam perkuliahan semampunya kalian bersosialisasi. Ini aku tegaskan banget, soalnya kalau kalian bersosialisasi, hubungan sosialisasi kalian bakalan makin luas. Kayak teman kalian bakalan kenalin kalian ke teman mereka, dan teman-temannya bakalan kenalin kalian teman-teman banyak banget. Sosialisasilah dengan semua orang, karena itu adalah dimana kalian bakalan belajar gimana caranya face different people. Orang yang aku temui pas kuliah sama pas SMA itu beda, beneran beda. Apalagi kalau kalian yang kuliah di luar negeri, terus umurnya bakalan beda-beda. Soalnya temanku sekarang ini, umur mereka semua itu udah kayak 20-an tahun. Terus yang paling muda itu 19 tahun. Aku ini baru 18 tahun. So, kayak mereka dewasa-dewasa banget. So, kalian harus belajar bagaimana cara menghadapi orang, bagaimana cara berpikir yang benar, berpikir yang dewasa. Karena masa kuliah ini, masa SMA dan masa kuliah, ini adalah masa transisi dimana kalian menuju kedewasaan. Maksudnya, tapi pemikiran dewasa dan perilaku kedewasaan kalian itu bakalan lebih berkembang di masa perkuliahan. Soalnya pas kalian kuliah itu kalian, emosi kalian bakalan diuji. Itu adalah tempat dimana kalian beneran bakalan belajar akan banyak-banyak hal. Ya, kalau bisa mungkin join banyak-banyak klub, jadi salah satu komitinya, kayak jadi presiden klub atau jadi kayak sekretaris klub, karena itu bakalan berguna banget. Itu namanya soft skill, dan soft skill itu bakalan berguna banget untuk masa depan kalian, dimana kalian akan bekerja dan bertemu dengan banyak-banyak orang. So, kalian harus belajar kontrol uang, apalagi kalau kalian yang kuliah di luar kota atau luar negeri. Kalian harus belajar kontrol uang sebelum uang kalian habis. Kalian harus tentukan bulan ini limit aku berapa. Misalnya kalian di Indonesia, misalnya bulan ini aku mau
spend 1 juta, dan bulan berikutnya itu harus tetap 1 juta, nggak boleh lewat. So whatever it is, you have to learn how to control your money. So untuk kesehatan fisik jangan lupa dijaga, minum air, jangan lupa untuk nggak minum air, jangan lupa untuk makan makanan yang sehat, jangan cuman makan jangan cuman makan mie dan mie. Ya, aku memang kadang ada kayak 2 hari makan mie berturut-turut, tapi itu nggak bagus banget. Dan setelah aku makan mie berturut-turut selama 2 hari itu, aku sakit perut. Kalian nggak mau kan kalau kalian itu sakit, demam, terus harus potong uang jajan kalian untuk pergi ke dokter. Terus kalau kalian sakit itu, kalian bakalan susah belajar dan nggak bisa attend kelas, dan nggak bisa denger apa yang dosen ngomongin. Kalian bakalan ngerti sendiri pas kalian kuliah, karena kalian bakalan rindu yang namanya tidur. Aku semester pertama itu aku tidurnya tuh cuman sekitar 2-3 jam, apalagi pas udah mau end of semester exam. Jangan pernah skip kelas. Aku sendiri sebenarnya aku pernah skip kelas karena ada hal-hal yang penting lainnya aku perlu kerjakan, dan kadang aku memang telat banget. So I hope my mom and my daddy and my family, they don't watch this video. Saran aku sih jangan pernah skip kelas, karena kalian gak pernah tahu apa yang bakalan dosennya bilang, dan apa yang mungkin aja dosen bilang itu bakalan keluar di ujian, karena mungkin aja di lecture note-nya nggak ada apa yang dosennya jelaskan. So dari apa yang dosen jelaskan itu bisa aja keluar di materi ujian. So on the other hand, kalau kalian attend lecture, kalian bisa ngerti apa yang kalian pelajari itu lebih mudah. So itu juga tempat dimana kalian bisa nanya pertanyaan-pertanyaan yang kalian nggak ngerti. So yeah. Jadi kalau yang di SMA itu guru mengajari murid, kalau yang di kuliah itu adalah guru membimbing murid. Jadi terserah kalian mau denger gurunya atau enggak. Jadi sistem kuliah itu lebih bebas daripada sistem SMA. So guru nggak bisa kayak kalau guru di SMA itu maksa muridnya untuk belajar. So kalau dosen itu enggak, dosen itu sistem di perkuliahan itu adalah sistem dimana kalian yang belajar, kalian yang ingin tahu sendiri. Dosennya nggak bakalan peduli kalau kalian mau tahu atau kalian nggak mau tahu. Ada yang dosen peduli, ada yang enggak. So kebanyakan itu sih nggak gitu peduli, karena itu memang udah sistem perkuliahan sendiri. Kalau kalian yang memang harus take your responsibility, dan kalian yang harus belajar sendiri dan harus ingin tahu sendiri, harus ada semangat sendiri. So yeah, that is the difference of SMA dan perkuliahan. Ada yang kuliah yang ada attendance, ada yang nggak ada attendance. So kalau yang nggak ada attendance, mereka expect kalau murid-murid mereka itu udah dewasa dan punya responsibility untuk hadir di kelas sendiri. Kalian gak mau nyontek, karena pas kalian lihat nilai kalian itu, kalian pikir, oh aku mahir di sini, oh nilai aku bagus, aku pinter, padahal nyontek. Padahal semuanya hasil kerja keras orang lain. So kalian gak mau, kalian mau nantikan pas tamat itu ada potensi dan ada isinya. Jadi pas kalian lihat hasil kalian yang murni, kalian bakal lihat, oh ini adalah apa yang aku mampu, ini adalah potensiku, ini bener-bener potensiku. So jadi makanya belajar keras-keras pas kuliah. Jangan belajar hafal mati tapi belajar untuk understanding. That's it. It's all about like active learning. It's not passive learning anymore, guys. It's not anymore. So and itu semua adalah tips-tips dari aku. Semoga semuanya membantu, dan with that being said, aku senang banget bisa share semuanya ke kalian. Dan kalau ada waktu lain kali, aku bakalan cerita tentang kenapa aku bisa salah milih jurusan, kenapa aku milih jurusan ini, dan kenapa aku masih bersikeras sama jurusan ini dan gak mau drop out padahal mahal. Enjoy this video, jangan lupa untuk berlangganan video Brenda, dan just click the subscribe button down below. Jangan lupa like this video, dan jangan lupa untuk nonton video sebelumnya Brenda ada buat tutorial makeup, ada buat fashion dan lain-lain. Good luck guys with your college life, dan terima kasih udah nonton video aku. Jangan lupa komen di bawah, dan jangan lupa kalau kalian punya ada pertanyaan-pertanyaan, nggak usah malu-malu, komen aja di bawah, dan aku akan berusaha sebisa mungkin untuk menjawab pertanyaan kalian kalau aku bisa. Yay! So, good night guys!